GPI Majalengka. Saya yakin dan percaya bahwa kabar Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini senantiasa sehat selalu, bersukacita selalu, amin. Kita akan beribadah pagi hari ini. Mari siapkan hatimu, mari siapkan pikiranmu untuk kita merasakan hadiratnya Tuhan. Pastikan saat ini kita berkumpul bersama keluarga. Pastikan saat ini ajak saudaramu, keluargamu. Haleluya Yesus Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kau yang menilik hati kami, Kau yang mengetahui setiap kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Engkau Yesus, kekuatan dalam kehidupan kami. Kau harapkan hanya Kau juru selamat kami. Hanya Engkau juru selamatku.
pujian kita kepada Tuhan. Dia Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung. Kehadirannya datanglah
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Hey. Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia Raja dalam hidup kita. Amin. Yes. Dia Raja. Ya, kita naikkan syukur hanya bagi Dia Raja, yaitu Yesus Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, sertakan Kau Tuhan Raja. Haleluya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, Dia Raja. Amin. Yes, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang
Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku siapkan hatiku. Tuhan, ku siapkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kudus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Angkat kedua tanganmu, nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi. Kita bersekutu lagi dalam ibadah online ini. Saya harap saudara di rumah juga membuka hati. Dengan saya juga membuka hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja boleh tutup, tapi hati saudara dan saya terbuka untuk Tuhan. Sebelum mulai, saya akan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami kembali bersekutu dengan-Mu Bapa untuk memperdalam apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan ialah iya dan amin. Pimpin dan lindungi hamba-Mu ya Tuhan, serta jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengarkannya, supaya mengerti apa yang Tuhan inginkan.
Kami akan mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan membahas Kristen yang tidak sombong. Mungkin bulan kemarin kesombongan adalah dosa yang paling berbahaya. Hari ini saya akan bahas Kristen yang tidak sombong. Hari ini saya mau bilang tentang keluarga kerajaan Allah yang tidak sombong. Memang orang sombong tidak sadar kalau dirinya sombong. Itu yang akan kita pelajari. Setan itu licik. Setan itu licik. Salah satu yang tidak suka dalam hidup kita, yaitu kita sadar bahwa kita ini adalah keluarga kerajaan Allah. Ini juga yang kita akan pelajari. Makanya segala apa yang kita kerjakan, apa saja yang kita kerjakan, setan upayakan supaya kita jatuh dalam dosa. Setan merayu, setan membujuk kita untuk menipu, berbohong atau curang. Kalau dia tidak berhasil membujuk kita jatuh dalam dosa, dia akan membujuk kita untuk sombong rohani. Sombong rohani adalah penyakit orang-orang baik yang ada di gereja. Sombong rohani adalah penyakit orang-orang baik yang ada di gereja. Jadi kalau ada yang tanya sama saya, dosanya orang baik itu apa? Saya akan jawab, sombong rohani. Orang suka menipu, orang suka mencuri. Apa sih yang mau disombongkan? Tetapi yang paling parah, orang baik di gereja jatuh dalam kesombongan. Saya akan lihat dalam 3 Yohanes 1 ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Dalam bacaan ini, di sini kita pelajari tentang Diotrephes yang sombong rohani. Dosanya Diotrephes adalah kesombongan rohani. Tetapi saya bilang, kan setan itu licik. Satu hal yang setan tidak ingin, bahwa kita ini adalah keluarga kerajaan Allah. Kita berpikir, saya ini orang berdosa, saya ini orang lemah, jadi wajar dong kalau saya berzina, wajar dong kalau saya melawan suami, wajar dong kalau saya mukul istri, wajar dong kalau saya ikut dalam pergaulan bebas. Karena saya ini orang berdosa. Saya ini bukan hamba Tuhan. Setan enggak mau kalau kita ini sadar bahwa kita ini keluarga kerajaan Allah. Makanya Alkitab bilang bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di luar. Kalau setan tidak berhasil membujuk kita, maka dia akan membujuk kita untuk sombong rohani. Kenapa Lucifer bisa jatuh? Karena sombong rohani. Kenapa Adam bisa jatuh? Saudara yang kasih Tuhan, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan selevel dengan Allah. Maka kamu akan melebihi segala sesuatunya. Karena kesombongan itu, manusia itu jatuh dalam dosa. Ini yang pertama kali manusia jatuh dalam dosa adalah kesombongan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin sudah pikir wajar lah kalau orang sombong, karena kita ini bukan hamba Tuhan, mungkin katanya dia bukan jemaat Tuhan, mungkin yang suka ke gereja cuma setahun sekali. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengaku keluarga kerajaan Allah, itu kesombongan babat. Saudara harus yakin, karena kesombongan adalah dosa yang terbesar dalam kehidupan kekristenan kita. Kita akan buka lagi dalam Amsal 16. Amsal 16 ayat 5 akan saya bacakan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman.
Saudara, ini ayat sangat luar biasa, mantap. Jelas Tuhan bilang orang yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati bukan hanya salah, tapi kagak benar. Alkitab bilang itu adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, saya jelaskan lagi. Orang yang tinggi hati bukan hanya salah, tapi kagak benar. Jadi Alkitab bilang ini adalah kekejian bagi Tuhan. Kita lompat lagi, Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kecongkakan mendahului kehancuran. Saudara tahu, kalau saudara congkak, saudara akan hancur semuanya. Dan tinggi hati menuju jatuh semuanya, jatuh. Saudara, memang apakah kita ini mau congkak kalau itu sombong? Hati-hati saudara. Ini dalam ayat ini kita ditegur sama Tuhan. Dalam saya akan bacakan lagi, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Aduh, ini ayat luar biasa bagi saya. Saya sangat takut. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, saya sangat takut. Jadi ini harus kita pegang. Ini harus kita pegang bahwa kita tidak boleh sombong rohani. Kita akan buka lagi dalam Yesaya 5 ayat 15. Yesaya 5 ayat 15. Maka manusia akan ditundukkan. Maka manusia akan ditundukkan. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Mungkin saudara menatap saya dan bilang orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Allah. Orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Allah. Allah memang melawan orang-orang sombong. Allah menganggap tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara yang puji Tuhan, memang ini kesombongan ini kita tidak sadar. Tepo-tepo kita tidak bisa merasa diri kita sombong. Merasa kita diri sombong, padahal kita sombong. Jadi saudara yang kasih Tuhan, terutama ini bagi yang saya sebagai hamba Tuhan, ini suatu warning. Jangan sombong. Jangan merasa kita ini besar. Jangan merasa ini kita ini luar biasa. Apalagi kalau tumpang tangan langsung sembuh. Jangan sampai begitu saudara kasih Tuhan. Kita di hadapan Tuhan mesti rendah hati. Kita di hadapan Tuhan menyerahkan diri untuk Tuhan. Apa yang mau Tuhan lakukan untuk kita, kita harus jalankan. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak akan panjang lebar lagi karena mungkin nanti lain waktu kita bahas lebih dalam lagi. Jadi kesombongan adalah dosa yang sangat berbahaya, dan ini Kristen yang tidak sombong. Puji Tuhan, saya akhiri ibadah online ini, dan saya sangat mengharapkan saudara dan juga saya tidak ada kesombongan dalam hati kita. Tuhan memberkati. Saudara kasih Tuhan, saya akan tutup ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang dalam surga, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mendidik kami untuk tidak sombong. Tuhan telah menegur kami untuk tidak sombong. Tegurlah kami Bapak untuk kami dapat berjalan menurut kehendak-Mu Bapak, supaya kami dapat berjalan menurut apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas teguran ini Tuhan Yesus. Kalau demikian, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha dan pendidikanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pendidikanmu. Bapak, kami akan pulang, antar kami ke rumah, tidak kekurangan apapun. Kalau gitu, Bapak yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan,
Mari kita angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh yang Kudus, serta damai serta menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita hidup, kita yang baca katakan amin. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah